Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Gede Satria. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam unjuk rasa di akhir Agustus lalu. 16 orang yang menjadi tersangka dari 4 lokasi penangkapan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, hadir di sini Bapak Wakapolda Metro Jaya, Pak Brigjen Pol Dekananto, dan juga saya hormati hadir di sini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Brigjen Ade Arisam. Yang saya hormati juga ada hadir Pak Dirkrim Polda Metro Jaya, Pak Kombes Wira. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur akan menyampaikan informasi terkait pengungkapan kasus anarkisme, pembakaran, dan perusakan fasilitas umum yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, yang terjadi antara tanggal 28 sampai dengan 31 Agustus tahun 2025. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, perlu kami tegaskan bahwa pengungkapan yang kami lakukan adalah dampak dari aksi pengerusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum seperti halte Transjakarta, gedung perkantoran, dan sejumlah fasilitas umum yang sangat vital bagi aktivitas masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Adapun seluruh tersangka yang kami amankan adalah para pelaku aksi pembakaran dan perusakan, bukan para pendemo maupun atau pengunjuk rasa. Sekali lagi ya, saya tekankan di sini bahwa yang kami amankan adalah para pelaku pengerusakan dan pembakaran, bukan pendemo dan pengunjuk rasa. Dengan kata lain, yang kami amankan bukan pendemo tetapi perusuh, ya, yang datang untuk merusak dan mengganggu ketertiban dengan cara membakar dan merusak fasilitas umum. Hal ini kami lakukan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri untuk menindak tegas para pelaku aksi anarkistis sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa kami telah menangkap 16 tersangka dari 4 TKP yang berbeda. Antara lain Arborea Coffee di Kementerian Kehutanan, dan selanjutnya halte Transjakarta di depan Kementerian Dikdasmen, dan juga selanjutnya di gedung DPR MPR RI, dan yang terakhir adalah di halte Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami juga sudah menerbitkan 5 laporan polisi sekaligus mengamankan 53 barang bukti yang terdiri dari DVR CCTV, botol molotov, handphone, helm, masker, batu, petasan, tongkat, termasuk barang bukti hasil penjarahan, yaitu dispenser, pemanas air, dan kursi kafe. Untuk penjelasan lebih lengkap nanti akan disampaikan oleh Bapak Dirkrim Polda Metro Jaya, ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa sejak tanggal 12 September yang lalu, kami dari Polda Metro Jaya telah membentuk posko pengaduan orang hilang dan juga membentuk tim khusus untuk membantu masyarakat dalam proses pencarian kerabat maupun keluarga yang sampai sekarang belum diketahui keberadaannya.
Untuk mekanismenya, masyarakat bisa langsung datang ke aula Diskrim Polda Metro Jaya, ya, atau dapat menghubungi nomor 0812 855 99191. Saya ulangi, masyarakat bisa hadir langsung ke aula Diskrim Polda Metro Jaya atau langsung menghubungi nomor 0812 85 59 9191. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mohon dukungan seluruh masyarakat untuk memberikan informasi terkait dugaan orang hilang maupun informasi terkait pelaku pengerusakan. Kami dari seluruh jajaran Polda Metro Jaya dengan penuh komitmen dan tanggung jawab akan terus bekerja keras untuk memberikan layanan terbaik demi tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami memahami betapa pentingnya rasa aman bagi setiap warga, dan kami akan memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil bertujuan untuk melindungi dan menjaga kepentingan masyarakat secara adil dan profesional. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ismalia Meidasari di Polda Metro Jaya. Selamat malam Ismalia. Bagaimana situasi terkini pasca pengumuman 16 tersangka dari kerusuhan di Jakarta beberapa waktu yang lalu? Silakan. Ya, selamat malam Gede dan juga pemirsa. Memang betul sekali pada hari ini dilakukan konferensi pers di Polda Metro Jaya terkait kasus perusakan dan pembakaran fasilitas umum dalam aksi demonstrasi pada tanggal 28 hingga 31 Agustus 2025 beberapa waktu yang lalu. Dan dari jumlah tersebut tadi dalam konferensi disebutkan oleh Kapolda Metro Jaya ternyata masih ada anak yang di bawah umur dari 16 tersangka yang sudah ditetapkan. Dan juga tadi ditekankan juga bahwa di sini yang diamankan adalah para pelaku perusakan dan pembakaran, bukan pendemo yang menyuarakan aspirasi mereka, seperti itu Gede. Dan juga disebutkan juga para tersangka ditangkap di 4 titik lokasi, yakni di kawasan Kementerian Kehutanan, di halte Transjakarta Kemendikbudrismen, di DPR RI, dan juga di halte Polda Metro Jaya. Dan juga dari 16 tersangka ini diamankan sejumlah 53 barang bukti yang berupa kembang api, bom molotov, tongkat, termasuk barang bukti hasil penjarahan seperti dispenser dan juga kursi kafe Gede. Dan sementara itu dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ini juga menambahkan bahwa 1 dari 16 tersangka selain tadi di bawah umur, ini juga ada yang anak yang berhadapan hukum yang tadinya ditangkap di halte Transjakarta Kemendikbudrismen. Dan juga dari Polda Metro Jaya tadi hanya mengumumkan itu, dan saat ini memang untuk konferensi pers sendiri sudah selesai Gede. Kembali ke Anda Gede. Ya Ismalia, apakah nantinya akan digelar juga atau ditunjukkan para tersangka 16 orang ini? Hingga saat ini Gede, memang untuk apakah nantinya akan digelar konferensi pers dan ditujukan para 16 tersangka ini memang kami masih belum mendapatkan informasi. Memang bukan dari Polda Metro Jaya hanya mengumumkan telah berhasil menangkap 16 tersangka dari kasus perusakan fasilitas umum pada demo kemarin. Gede. Ya, apakah Anda juga mendapat informasi dari 16 tersangka tersebut ada yang menjadi dalangnya atau semua hanya sebagai tersangka saja, sebagai pelaku aktor kerusuhan aja? Kalau dalam kerusuhan dari demonstrasi pada bulan lalu Gede, memang sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum memberikan informasi, dan sampai saat ini untuk kasus tersebut juga masih didalami. Namun memang yang pastinya yang dari ke-16 tersangka tersebut hanya ditetapkan sebagai tersangka dan diumumkan ada yang berstatus anak di bawah umur dan juga anak yang berhadapan dengan hukum, seperti itu Gede. Kalau anak-anak yang di bawah umur ada berapa anak? Ismalia, apakah Anda mendapatkan informasi itu? Ya, kalau
untuk anak di bawah umur memang tadi tidak disebutkan secara detail ada berapa orang, namun memang dari ke-16 tersangka tersebut ini disebutkan masih berada di bawah umur, namun tidak disebutkan berapa orang yang berada di bawah umur seperti itu Gede. Jadi tadi memang dari Polda Metro Jaya hanya mengumumkan 16 tersangka dan juga disita ada beberapa barang bukti seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Gede. Ya, dari para tersangka tadi, apakah Anda mendapatkan informasi anak-anak dan tersangka dewasa ini dipisahkan di tempat yang berbeda? Apakah Anda juga mendapatkan informasi satunya di anak-anak di mana, untuk yang dewasa di mana begitu? Iya Gede, kalau misalnya untuk tempat penahanan dari ke-16 tersangka memang kami belum mendapatkan informasi lebih lanjutnya, karena memang tadi untuk konferensi pers sendiri digelar tidak dengan 16 tersangkanya tersebut begitu Gede. Dan namun biasanya memang kalau untuk anak di bawah umur nanti akan dipisahkan untuk tempat tahanannya dan nanti pasti akan didalami lebih lanjut untuk kasusnya dan nanti akan diumumkan kembali oleh Polda Metro Jaya. Ya, hingga saat ini apakah akan ada konferensi pers susulan pada malam hari ini, Ismalia? Apakah Anda mendapatkan informasi itu? Iya, Gede. Kalau untuk konferensi pers susulan memang kami belum mendapatkan informasi pastinya, namun untuk mencari dalang kerusuhan dari demo tanggal 28 hingga 31 Agustus sampai saat ini masih terus didalami, seperti itu kasusnya Gede. Jadi mungkin nanti ada kemungkinan bahwa akan ada konferensi pers kembali dan Polda Metro Jaya akan kembali menyampaikan informasi dan menyebutkan siapa dalang di balik kerusuhan demonstrasi pada bulan lalu. Gede. Iya, baik, terima kasih Ismalia atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikutnya Wakapolri mencari dalang di balik aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan akhir Agustus lalu. Sementara itu akibat kerusuhan, negara merugi hingga 950 miliar rupiah. Polisi terus bekerja mencari dalang di balik aksi yang berujung kericuhan pada akhir Agustus lalu. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan, dari 544 demonstran yang telah ditangkap, pihaknya telah memulangkan 4.800 demonstran pada aksi 25 hingga 30 Agustus 2025. Adapun sekitar 500 demonstran masih diproses untuk mencari aktor intelektual hingga penyandang dana dalam aksi yang berujung kericuhan. Itu lagi sedang di-assessment oleh para penyidik dan juga dari Mabes Polri, dari Barreskrim menghimpun semua 583 tersangka tersebut dan melakukan kajian dan analisnya secara mendalam, siapa yang menjadi aktor intelektualnya, siapa yang menjadi penyandang dananya, dan siapa yang menjadi operator lapangannya, serta pelaku-pelaku yang saat ini sedang berproses. Ya, saya rasa itu yang saya sampaikan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ungkap kerugian akibat perusuhan yang berlangsung beberapa waktu lalu mencapai 950 miliar rupiah. Perhitungan ini dilakukan dari 10 provinsi dan 25 kabupaten kota. Ya, tadi kami bicara, sudah teridentifikasi kerusakan-kerusakan tersebut terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten kota dengan kurang lebih, ya, ini bisa fluktuatif dan terus dihitung secara lebih detail lagi, kurang lebih 900 sampai 950 miliar rupiah total atau nilai kerusakan yang harus bisa segera kita perbaiki bersama. Selain menyebabkan kerusakan material, aksi demo yang berujung kerusuhan itu juga telah menelan korban jiwa, salah satunya driver ojek online. Sementara itu, 6 lembaga HAM mengumumkan dibentuknya Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. Lembaga ini dibentuk untuk mencari fakta terkait unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi akhir Agustus hingga awal September di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya.
Tim independen pencari fakta yang dibentuk 6 lembaga nasional hak asasi manusia atau LNHAM akan mendalami dugaan orang hilang dan aktor kerusuhan dalam rangkaian unjuk rasa pada 25 Agustus hingga awal September 2025. Termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan institusi tertentu dalam peristiwa ini. LNHAM terdiri atas Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas. LNHAM tidak dibentuk atas perintah Presiden, namun lembaga ini akan bekerja secara independen. Pada prinsipnya, tim LNHAM ini akan melakukan pencarian fakta untuk mendapatkan fakta-fakta sekomprehensif mungkin dari peristiwa 25 hingga September. Artinya seluruh hal yang terjadi, apakah kekerasan, apakah penangkapan sewenang-wenang, atau korban yang meninggal, korban yang terdampak, dan lain-lain, itu semua akan kami identifikasi gitu ya, kemudian dianalisis dan mendapatkan satu laporan yang komprehensif dan tentunya akan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Sehari sebelum 6 lembaga HAM mengumumkan pembentukan LNHAM, Presiden Prabowo setuju membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap unjuk rasa disertai kerusuhan. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Pada Kamis 11 September lalu, Lukman Hakim bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Komisi Independen Pencari Fakta, mengingat unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September lalu telah menimbulkan korban jiwa, luka, dan perusakan fasilitas umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita simak kembali pemirsa keterangan Kapolda Metro Jaya terkait perkembangan kerusuhan dan penetapan 16 tersangka. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, hadir di sini Bapak Wakapolda Metro Jaya, Pak Brigjen Pol Dekananto, dan juga saya hormati hadir di sini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Brigjen Ade Arisam. Yang saya hormati juga ada hadir Pak Dirkrim Polda Metro Jaya, Pak Kombes Wira. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur akan menyampaikan informasi terkait pengungkapan kasus anarkisme, pembakaran, dan perusakan fasilitas umum yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, yang terjadi antara tanggal 28 sampai dengan 31 Agustus tahun 2025. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, perlu kami tegaskan bahwa pengungkapan yang kami lakukan adalah dampak dari aksi pengerusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum seperti halte Transjakarta, gedung perkantoran, dan sejumlah fasilitas umum yang sangat vital bagi aktivitas masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Adapun seluruh tersangka yang kami amankan adalah para pelaku aksi pembakaran dan perusakan, bukan para pendemo maupun atau pengunjuk rasa. Sekali lagi ya, saya tekankan di sini bahwa yang kami amankan adalah para pelaku pengerusakan dan pembakaran, bukan pendemo dan pengunjuk rasa. Dengan kata lain, yang kami amankan bukan pendemo tetapi perusuh, ya, yang datang untuk merusak dan mengganggu ketertiban dengan cara membakar dan merusak fasilitas umum.
Hal ini kami lakukan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri untuk menindak tegas para pelaku aksi anarkistis sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa kami telah menangkap 16 tersangka dari 4 TKP yang berbeda. Antara lain Arborea Coffee di Kementerian Kehutanan. Dan selanjutnya halte Transjakarta di depan Kementerian Dikdasmen. Dan juga selanjutnya di gedung DPR MPR RI. Dan yang terakhir adalah di halte Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami juga sudah menerbitkan 5 laporan polisi sekaligus mengamankan 53 barang bukti yang terdiri dari DVR CCTV, botol molotov, handphone, helm, masker, batu, petasan, tongkat, termasuk barang bukti hasil penjarahan, yaitu dispenser, pemanas air, dan kursi kafe. Untuk penjelasan lebih lengkap nanti akan disampaikan oleh Bapak Dirkrim Polda Metro Jaya, ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa sejak tanggal 12 September yang lalu kami dari Polda Metro Jaya telah membentuk posko pengaduan orang hilang dan juga membentuk tim khusus untuk membantu masyarakat dalam proses pencarian kerabat maupun keluarga yang sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Untuk mekanismenya, masyarakat bisa langsung datang ke Aula Diskrim Polda Metro Jaya, ya, atau dapat menghubungi nomor 0812 855 99191. Saya ulangi, masyarakat bisa hadir langsung ke Aula Diskrim Polda Metro Jaya atau langsung menghubungi nomor 0812 85 59 9191. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mohon dukungan seluruh masyarakat untuk memberikan informasi terkait dugaan orang hilang maupun informasi terkait pelaku pengerusakan. Kami dari seluruh jajaran Polda Metro Jaya dengan penuh komitmen dan tanggung jawab akan terus bekerja keras untuk memberikan layanan terbaik demi tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami memahami betapa pentingnya rasa aman bagi setiap warga dan kami akan memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil bertujuan untuk melindungi dan menjaga kepentingan masyarakat secara adil dan profesional. Demikian pembukaan dari saya. Sekian dan terima kasih.